Udah. Halo teman-teman, kembali lagi bersama aku Faizal di channel ini. Dan di video sebelumnya aku sudah membahas bagaimana pengalaman kakakku bisa bertemu sama noni Belanda ya teman-teman. Dan di video kali ini tuh aku akan bercerita lagi, bukan dari keluarga aku ya, melainkan aku dapat cerita ini tuh dari thread di Twitter ya teman-teman. Oke lah, tanpa basa-basi, yuk kita mulai videonya. Oke, cerita ini tuh diawali sama seorang teman satu SMA si pemilik akun Twitter yang bernama Catatan Yohan Channel. Nama dia adalah Rudy ya teman-teman. Kejadian ini bermula ketika Rudy mendapatkan tawaran sebuah pekerjaan baru di Pulau Dewata, Bali. Secara singkat, Rudy dijelaskan akan bekerja sebagai driver ojek online di Pulau Bali di daerah Denpasar. Tanpa berpikir panjang, Rudy langsung bergegas menuju ke Pulau Bali ya. Di sana Rudy sudah ditunggu oleh temannya. Ia disediakan kos berguna sebagai tempat tinggal Rudy selama di Bali. Sesampainya di Bali, Rudy tidak langsung bekerja. Ia harus menjalani berbagai tahap tes hingga akhirnya ia lolos dan bisa bekerja sebagai driver ojek online di salah satu perusahaan. Seminggu berlalu, Rudy masih saja belum memutuskan untuk bekerja. Di sana Rudy hanya berkeliling Denpasar sembari menghafalkan ruas-ruas jalan di sana. Setelah hafal, Rudy memulai pekerjaannya dengan mengantar salah satu mahasiswa dari universitas di sana. Lanjut setelah itu, Rudy mulai terbiasa dengan pekerjaan barunya itu. Hingga suatu ketika Rudy mendapatkan orderan makanan di mana orderan tersebut berjumlah sangat banyak ya. Setelah makanan selesai dipesan, Rudy pun akhirnya langsung bergegas mengantarkan makanan itu ke tempat tujuan. Jalan demi jalan telah dilalui hingga tempat yang dituju telah ditemukan. Dan si Rudy ini ngomong, "Ini aneh ya," kata dia. Tak disangka ternyata tempat tujuan orderan itu adalah sebuah rumah kosong ya. Karena takut ada hal yang tak diinginkan, tanpa basa-basi Rudy langsung memutar balik motornya. Rudy menarik gas motornya lebih cepat dari sebelumnya dan memutuskan langsung kembali ke kosannya. Sesampainya di kosan, Rudy dengan sukarela memberikan makanan tadi ke temannya. Dan kata teman Rudy, "Banyak banget, Rud." Rudy pun menjawab, ia barusan dapat orderan fiktif, masa alamat tujuannya di rumah kosong, kata dia. Sambil terus mengobrol, mereka memakan makanan tadi, hingga pada hari itu Rudy memutuskan untuk tidak bekerja sementara. Rudy hanya menghabiskan waktunya untuk tidur dan bermain game di kosannya ya. Keesokan harinya Rudy kembali bekerja karena dirasa hatinya sudah tenang. Hingga sore semua berjalan dengan lancar ya. Rudy terus mengaktifkan aplikasinya dan saat azan maghrib tiba, dia mendapatkan orderan makanan lagi. Tanpa berpikir lama-lama, Rudy langsung menerima orderan tersebut ya dan bergegas menuju ke restoran yang dituju. Setelah makanan selesai dibuat, Rudy pun berangkat menuju ke tempat tujuannya yang dimana ia harus masuk ke daerah perumahan elit. Di perumahan tersebut banyak rumah yang berukuran besar ya dan megah tentunya. Sebelum masuk, Rudy meminta izin terlebih dahulu ke security setempat. "Pak, permisi, minta izin dulu untuk mengantarkan makanan di sana," kata si Rudy ya. "Baik mas, sampean langsung saja ke sana," kata bapak security-nya. Rudy pun langsung berangkat ke sana. Alamat tujuan sudah ketemu dan Rudy pun turun dari motornya. Dia pun memanggil-manggil orang yang ada di dalam rumah tersebut. Karena tidak ada jawaban, akhirnya Rudy melihat sekeliling sambil mencari bel ya. "Sepertinya tidak akan kedengeran jika dipanggil dari sini," kata Rudy sambil mencoba menghubungi lewat handphonenya ya. Setelah lama-lama mencari bel, Rudy pun menemukan bel rumahnya ya di pojok dekat gerbang. Rudy pun menghampiri bel tersebut dan menekan hingga terdengar suara dari dalam rumah si pemesannya. Ternyata telepon Rudy sudah diangkat dan menanyakan keberadaan Rudy. "Halo pak, sudah di mana?" kata si pemesan. Sudah di depan rumah mbak," jawab Rudy ya. Tidak lama Rudy menunggu, si pemilik rumah sudah keluar ya teman-teman.
Wanita cantik sekitar umur 20-an ya teman-teman, memakai kaos lengan pendek dan memakai hot pants. Dan si Rudy menanyakan mbak-mbak tersebut ya, "Mbak Cici ya?" kata si Rudy. Dan si pemesan pun menjawab, "Iya mas." Itu tuh sambil posisi memberi uang ke Rudy ya teman-teman. Ketika duit diterima, si Rudy ini ngomong, "Ini saya nggak ada kembaliannya mbak." Dan si pemesan ngomong lagi ya teman-teman, "Loh, ya udah kalau gitu saya ambil uang pas dulu ya mas." Sebelum si pemesan kembali, Rudy memberikan makanannya agar sekalian dibawa masuk oleh si pemesan tadi. "Tunggu sebentar ya mas," kata pemesan sambil berjalan kembali masuk ke rumahnya. Pemesan tersebut terus berjalan cepat dengan sedikit lari kembali ke rumahnya. Pemesan tersebut sengaja tidak menutup kembali gerbang rumahnya ya. Sambil menunggu si pemesan mengambil uang pas, Rudy pun mencoba melihat isi rumah si pemesan yang sangat bagus. Dan si Rudy ini ngomong dalam hati, "Wah, bagus banget rumahnya," kata dia. Di dalam gerbang terdapat taman dan di tengahnya terdapat air mancur yang sangat indah ya. Sekitar 15 menitan, Rudy menunggu, namun si pemesan masih saja belum keluar. Karena capek berdiri, Rudy memutuskan untuk duduk di sebuah kursi yang terbuat dari semen dan batu bata di dekat gerbang. Lama Rudy menunggu hampir sekitar 30 menitan ya. Hingga akhirnya Rudy memutuskan untuk memanggil si pemesan tadi dari luar gerbangnya. Kalau dipikir pakai logika, Rudy sangat percuma memanggil dia ya. Karena kan jarak rumah dari gerbang itu sangat jauh ya teman-teman. Entah mengapa si Rudy ini lupa jika di situ ada bel rumahnya. Saat Rudy memanggil si pemesan, tiba-tiba dia dikagetkan oleh security yang pundaknya ya dari belakang. Dan security tadi tuh ngomong teman-teman, "Mas ngapain manggil-manggil orang di dalam sana?" kata dia, kata security tadi. Sambil menoleh ke arah pas security tadi, Rudy menjawab, "Mbak Cici memesan makanan lewat ojol pak," kata dia. "Sebentar mas, sini dulu." Dan si Rudy tuh dipanggil ya teman-teman, menjauh dari gerbang rumah si pemesan tadi. Mereka berdua membelakangi rumah tadi ya. Dan lalu pas security tadi berbisik kepada Rudy, "Kalian tahu nggak apa yang diceritakan sama pak security tadi?" Kata bapak security tadi, "Rumah ini sudah lama kosong." Dan alhasil si Rudy ini kaget dan gak percaya dengan perkataan pak security tadi ya. Nah, bapak tadi ngomong lagi teman-teman, "Iya, pemilik rumah ini meninggal dunia, lalu keluarganya pindah dan rumah ini dikosongi sudah lama." Anjir, merinding ya. Dan si Rudy ngomong lagi nih, "Kok bisa pak? Tadi itu banyak keluar dia mengambil makanan karena uang yang dikasih nominalnya sangat besar. Jadi saya minta diambilkan uang pas saja." Karena si Rudy ini tidak percaya, tadi kan dia berdua ini berdiri membelakangi rumah si pemesan tadi ya. Dan tiba-tiba security ini menyuruh Rudy untuk menoleh lagi ke arah rumahnya ya. Alangkah kagetnya Rudy, rumah yang tadinya bagus berubah menjadi rumah kosong yang tidak berpenghuni dan tak terurus, di mana ada banyak sawang-sawang di temboknya, juga rumput dan juga banyak rumput alang-alang yang sudah tinggi ya. Tiba-tiba badan si Rudy ini lemas dan sangat gemetar ya teman-teman. Wah, gimana tuh ya kalau kalian ada di posisi si Rudy ini? Si Rudy ini tetap nggak percaya teman-teman sama pak security tadi. Dan Rudy pun nanya lagi, "Tapi makanan tadi sudah dibawa masuk sama orang tadi pak," kata si Rudy ini ya. Dan pak security tadi menjawab, "Lah, dibawa kemana mas? Itu makanannya masih digantung di motor." Wah, tubuh Rudy di situ tiba-tiba tambah gemetar dan lemas ya teman-teman. Nah, gak lama gara-gara si Rudy ini lemas, bapak security tadi menyuruh Rudy untuk ke pos security di komplek elit tersebut untuk menenangin diri ya teman-teman. Setelah sekian lama di pos, Rudy ini mau pulang dan makanan tadi diberikan untuk bapak satpam tadi ya teman-teman. Setelah berpamitan, Rudy bergegas pulang
ke kosnya dan menceritakan kejadian tadi ke teman-teman di kosnya ya. Sejak kejadian itu, Rudy pun memutuskan untuk menonaktifkan aplikasi driver ojolnya di malam hari. Oke teman-teman, berakhirlah cerita hari ini. Bagaimana untuk cerita kali ini ya? Kalau kalian merinding bisa kalian komen di bawah ya. Nah teman-teman, kalau kalian punya cerita horor atau pengalaman horor bisa kalian ceritakan ya. Dan kirim ceritanya ke email aku, nanti emailnya ada di deskripsi ya. Aku tunggu ya cerita kalian. Oke teman-teman, sebelum aku tutup videonya, jangan lupa kalian support terus ya channel ini sampai mencapai 1000 subscriber ya. Dan jangan lupa juga nyalakan tombol loncengnya supaya kalian bisa mendapatkan video terupdate dari channel saya. Oh iya teman-teman, jangan lupa juga ya follow Instagram aku dan kameramen aku tentunya. Nanti linknya ada di deskripsi ya. Oke, see you next video and bye bye.